lah sebagai teman lama lo, gue prihatin Ki. Teman-teman gue juga ikut prihatin Ki. Ya walaupun lu gabung Mondi dan jadi banci sama anak aja, gue tetap gak terima lo digituin Ki. Woi, Mondi itu sahabat gue. Jadi lo gak pantas buat jelekin dia. Yang ada lo yang banci. Ngerti lo? Ngapain sih lu bela Mondi? Yang udah jelas-jelas gak peduli sama lo. Kalau dia emang peduli sama lo Ki, kita udah... Gimana, On? Udah mendingan lo sekarang? Ya udahlah, gue udah mendingan kok, malah gue udah bisa jalan lagi. Cuma berantem sama Oki mah paling cuma sakit 2 hari, 3 hari. Nggak nyampe malah sehari doang gue udah sehat nih. Gue aja yang pernah digebukin satu kampung aja gue masih besoknya bisa jalan lari, langsung gue gerak kemana-mana. Serius, On? Serius? Digebukin sekampung? Iya, dikeroyok rame-rame? Bak, buk. Iya. Besoknya sehat? Gak apa-apa? Besoknya gue masih olahraga lagi. Sembuh besoknya? Iya. Very hebat lu, On ya. Tapi kapan ya, On ya? Kok gue gak tahu sih? Dalam mimpi gue doang, Tang. Astagfirullah, cakep blok. Ngomong tuh yang jelas gitu loh. Untung baru sembuh nih, kalau nggak udah gue. Jangan juga kali. Makanya jangan kaku-kaku amat apa. Kayak kakek bau kering lo pada. Kering kan? By the way, Will, gue kok masih khawatir ya sama Oki ya. Khawatir? Ngapain lu khawatir sama orang kayak gitu? On, udah lu tenang aja. Oki itu udah gue gebukin. Kalaupun dia nanti gebukin lu lagi, ya, gue akan samperin dia. Gue akan kasih pelajaran yang lebih parah lagi. Lu tenang aja udah. Iya, Pak On. Lu tenang aja. Kita semua di pihak lu kok, ya. Asli sih gue kurang setuju kalau lu pada ngebukin Oki. Karena kan terjadinya hal seperti ini, gue sampai digebukin sama Oki. Mondi sampai digebukin sama Oki itu awalnya semua dari gue. Gara-gara gue ngecengin Oki, gue ngomong yang gak baik ke Oki, sampai akhirnya Oki emosi, terbawa suasana. Ya hasilnya kayak gini, itu kan semuanya diawali dari gue. Gara-gara gue gak suka kalau Oki ada di dalam kungkungan si Bella. On, emang harus kayak gitu. Justru itulah fungsinya kita pukulin dia. Kalau kita nggak gitu, kapan dia mau berubah? Kita semua tahu kan sikapnya kayak gimana. Harus digituin dulu. Lebih baik jangan sih, karena gue yang mengawali semuanya. Gue sempat berpikir tadi pas lu pada pergi nyamperin Oki, gue sedikit menyesal kalau gue terbawa emosi. Karena semuanya dari gue kan. Jangan sampai Ian, Haikal, dan lain-lain berpikir kalau gue yang jadi ngerusak persahabatan kita dia aja. Dan gue sangat berharap banget kita jangan memperpanjang masalah ini lagi. Udahlah, On. Lu gak usah pikirin sampai segitunya kali. Santai aja. Lagi udah terjadi juga kan. Boy telepon gue lagi nih. Tahu lagi ya. Halo Boy. Lu di mana, Will? Gue lagi di kosannya Baon sih sama anak-anak nih. Oh iya, Baon sekarang udah sembuh dia. Tadi awalnya sih kita niatnya mau jengukin Baon. Ternyata sekarang nih anak udah ketawa-ketawa, udah bercanda-bercanda. Malahan nih ya, kalau diajak berantem pun dia udah siap nih. Syukur deh kalau kalian udah pada sehat. Will, ini gua mau ngomong sesuatu nih penting. Bokap gua kan rencana mau buka kantor lagi nih. Tapi dia bukanya sendiri. Jadi ya mulai dari nol lagi, Will. Nah, gue rencananya mau ngajak-ngajak kalian semua buat kerja sama bokap gue. Ya kayak jadi apa ya, AJ Express lah yang nganter-nganterin barang gitu. Kira-kira kalian berminat nggak? Boy, justru gue setuju banget Boy. Gue siap jadi kurirnya, tenang aja. Anak-anak juga pasti siap kok, tenang aja. Nah iya, soalnya kan mulai dari baru nih, jadi harus nyari klien-klien nih. Yaudah, kalau gitu gini aja deh. Kalau misalnya kalian nggak kuliah atau nggak ada kerjaan, datang ke rumah gue aja. Tapi habis maghrib ya, nanti kita ngobrol-ngobrol di sini. Siap Boy. Ya udah, terima kasih ya Boy ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan sih? Alhamdulillah, brother. Ada kabar gembira dari Boy. Apa tuh? Nih,
Si Boy tadi ngabarin gua. Katanya bokapnya buka kantor ekspedisi yang baru. Dan sekarang bokapnya bener-bener berdiri sendiri. Jadi nggak gabung sama teman-teman yang lain. Nah, jadi enak kan? Terus. Malahan nih ya, bokapnya Boy bilang bahwasanya nanti nama AJ Express dipakai buat perusahaannya. Dan kita karyawannya, brother. Yeay, Baca lagi. Kemarin aja belum sempat kerja kita. Aduh, gue masuk ruangannya B nggak ya? Atau gue tunggu sini aja? Selamat sore Pak B. Selamat sore. Loh, emang jam berapa sekarang? Kok belum pulang? Iya ini udah mau pulang kok, tapi saya mau ngasih ini buat Pak B. Ngasih? Mau ngasih apaan sih? Caper banget nih cewek mau Om Bey. Ini lilin aromaterapi gitu Pak. Buat di ruangannya Pak B supaya suasananya lebih nyaman, lebih enak. Jadi kalau misalnya ada klien, jadi lebih segar. Ya mungkin pikiran mereka jadi lebih rileks gitu loh ketemu Pak B. Jadi lobby-lobbynya lebih lancar nantinya. Amin. Yang kayak gini yang nggak pernah disadari oleh saya. Kecil tapi penting. Iya. Oke, Dok, tolong kamu pasang di ruangan saya ya. Waduh, gua harus buru-buru nih pasang ini. Gue jangan biarin nih cewek lama-lama berduaan sama Om Bey tanpa gua. Nanti gua nggak tahu dong apa yang diomongin. Kok malah bengong? Kamu pasang dulu, saya tunggu di sini. Oh iya, siap. Pak B dapat Dado jadi bodyguard itu dari mana ya kalau saya boleh tahu? Ya, nggak dapet sih. Maaf maksudnya ya bisa meng-hire Dado itu dari mana gitu? Dado temen anak saya Reva. Dia teman sama-sama nongkrong. Karena memang mereka anak motor. Nama geng motornya itu kayaknya bukan geng ya, lebih ke klub ya. Klub motornya itu namanya anak jalanan. Klub anak jalanan? Kalau nggak salah Mondi juga anggota klub anak jalanan deh. Wah, ini kesempatan gue untuk kasih tahu B kalau gue ini tantenya Mondi. Biar gue bisa lebih gampang deketin dia. Saya lagi bingung ya, ada apa di kantor saya? Kok semuanya serba bengong? Tadi Dado bengong, sekarang Dinda bengong. Apa kaget karena anak saya satu-satunya anak perempuan ternyata suka naik motor begitu? Enggak, justru enggak Pak. Karena menurut saya justru bagus. Karena unik kan perempuan tapi masuk klub motor. Jadi ya lebih strong, lebih tough gitu. Karena menurut saya perempuan zaman sekarang harus lebih kuat gitu loh. Daripada masuk klub atau geng yang isinya orang-orangnya yang justru melakukan hal-hal yang nggak berguna, misalnya kayak gosip atau shopping, ngomongin orang, bla 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 gitu kan, itu ya sayang aja gitu loh. Tapi bagus kalau anak bapak justru aktif di klub motor. Iya, saya kurang lebih sependapat dengan Dinda tadi. Ya. Cuman itu tadi saya dengar kata klub anak jalanan. Karena itu yang mungkin tadi saya agak diem tuh karena saya berpikir kok kayak pernah dengar apa gitu. Ternyata saya baru ingat keponakan saya juga di klub motor itu Pak. Namanya Mondi kalau Bapak kenal. Mondi? Iya, Mondi. Itu keponakan saya. Berarti Dinda tantenya Mondi? Iya betul, saya tantenya Mondi. Ya betul. Saya ingat Mondi. Iya. Ternyata dunia sempit ya. Sempit banget. Ketemunya dia lagi. Iya. Akhirnya. Iya betul Pak. Lama banget. Do, sini dong. Saya akan kasih tahu kamu sebuah rahasia, the big secret. Dan sekarang sudah terbuka. Kamu tahu siapa Dinda yang sebenarnya? Dinda adalah tantenya Mondi. Oh, tantenya Mondi. Iya. Pantesan kayak pernah lihat di mana gitu. Iya, saya tantenya Mondi. Jadi mulai sekarang mungkin saudara Dado nggak curiga lagi sama saya. Soalnya saya suka dilirik-lirik sama saudara Dado ini kayak curiga gitu loh Pak.
Maaf tante, itu bukannya curiga, tapi saya ini mencoba jadi bodyguard profesional, jadi itu kayak ya semacam preventif gitu, jaga-jaga ya. Oh gitu ya, saya nggak ngerti soalnya nggak pernah jadi bodyguard kan. Emang Dinda mau jadi bodyguard? Kalau Dinda jadi bodyguard, saya yakin banyak klien akan ngontrak Dinda. Enggak Pak B, saya nggak kepikiran jadi bodyguard, biar Dado aja. Dado aja yang bodyguard ya. Iya. Tapi mohon maaf, saya takut nggak keburu maghrib, saya pamit dulu ya. Iya, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tumben biasanya Dado duluan. Ya, saya amanin. Mari tante. Iya, hati-hati Dado. Oke, bye. Ya, bye. Kayaknya si Bulet ini udah nggak curiga lagi sama gue. Jadi sekarang gue bisa lebih bebas nih deketin Bey. Yes. Kalau Dinda itu emang tantenya Mondi, tante dari mana ya? Berarti dia ada hubungan sama papanya Mondi dong. Bisa adeknya, atau kakaknya papanya, atau bisa juga dari ibunya sih. Dok, kalau kamu lapar, yuk kita cari rumah makan dulu ya. Kenapa ya feeling gue masih aja nggak bagus sama Dinda? Apa yang salah ya? Dok. Hati-hati, semut nyebrang! Semut nyebrang! Mana om? Mana semutnya? Kamu ini ada-ada, mana mungkin lah Om bisa lihat semut nyebrang. Kan di atas mobil, kekecilan lah kalau nyebrang. Harus pakai teleskop atau mikroskop kali baru dilihat. Oh, iya juga ya om ya. Dok, kamu kenapa bengong terus? Dok, dari tadi Om perhatiin, kalau kamu nyetir mobil itu, kamu harus fokus. Nggak bisa nyetir mobil nggak konsentrasi, Dok, bahaya itu. Iya om, maaf om, lagi ada yang kepikiran. By the way, ternyata om masih bisa jahil juga om ya. Saya kira orang tua udah nggak suka jahil. Siapa yang orang tua? Maaf lagi om, maaf lagi. Maksudnya kan orang tuanya Reva gitu. Bukannya omnya udah tua. Kalau om sih emang masih muda. Kelihatannya juga masih muda. Cocoknya nih om nyari istri lagi nih om, biar tetap awet muda terus om, ya kan? Paling bisa kamu, paling bisa, Dado. Ah ya, tadi Om tanya sama kamu, kalau kamu lapar, yuk kita cari rumah makan yang dekat sini ya. Udah om, nggak usah om, makasih om. Beneran om, mendingan nggak usah, makasih ya om ya. Nah, kalau om mau, emang mau cari makan, nanti berhenti aja kita di warung bakminya Pak Kumis om. Di situ bakminya enak, wanginya lezat, terus porsinya juga banyak om. Pasti mantap deh itu om. Kamu ini gimana sih? Katanya nggak mau makan, jadi yang bener mau apa enggak? Jangan mau yang enggak nih. Maksudnya nggak usah ditawarin, kalau makan mas saya pasti. Ya udah, cariin ya. Dado. Kayaknya ada yang datang. Jangan-jangan si Baon lagi masih dalam sama gua. Baru ngajakin berantem. Mau ngapain lu semua kesini ya? Santai aja sih, Ki. Gue nggak mau ribut kesini. Gak usah banyak basa-basi deh lu. Mending lu ngomong kesini mau ngapain? Ya elah, Ki, tawarin gue masuk ke rumah lu, Ki. Tawarin kopi, Ki, apa, Ki? Rumah gua terlalu suci buat ngajak lu ke dalam. Kenapa sih lu masih benci sama kita? Padahal yang udah jelas-jelas nyakitin lo, tuh anak aja. Waktu gue gak banyak buat ngeladenin lu. Jadi mendingan lu to the point aja deh. Oke, kalau itu mau. Gue dapet informasi kalau lo disakitin sama anak aja. Gue sebagai teman lama lo, gue prihatin, Ki. Teman-teman gue juga ikut prihatin, Ki. Ya walaupun lu gabung Mondi dan jadi banci sama anak aja, gue tetap gak terima lo digituin, Ki. Mondi itu sahabat gua. Jadi lu gak pantas buat jelekin dia. Yang ada lo yang banci. Ngerti lo? Ngapain sih lu bela Mondi? Yang udah jelas-jelas gak peduli sama lo. Kalau dia emang peduli sama lo, Ki, kita udah sama-sama sakit hati sama Mondi, Ki. Sama anak aja. Gabung sama gua. Dan kita akan balas semua orang yang ngakuin kita seenaknya. Denger.